Presiden Joko Widodo telah menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Banyak pihak berharap sosok Nawawi bisa segera mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap KPK. Presiden Joko Widodo telah memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Presiden menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan seluruh pimpinan dan insan KPK mendukung penunjukan Nawawi sebagai Ketua Sementara KPK. Nurul Gufron berharap Nawawi bisa mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah. Kami pribadi sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan sementara Bapak Nawawi Pomolango sebagai pimpinan KPK. Berharap mudah-mudahan di tangan kepemimpinan Pak Nawawi ini bersama kami 4 pimpinan lainnya mudah-mudahan mampu mengembalikan soliditas internal dan kepercayaan publik bagi pemberantasan korupsi ke depan. Dan kami yakin Pak Nawawi sebagai pimpinan yang paling senior dan juga memiliki pengalaman sebagai hakim tentu memiliki kecermatan yang lebih. Mudah-mudahan Pak Nawawi mampu mengembalikan marwah KPK. Mantan anggota Komisi Etik KPK Abdullah Hihamahua juga menilai Nawawi Pomolango sebagai sosok yang tepat untuk memimpin KPK. Nawawi itu, tapi mudah-mudahan Nawawi sesuai dengan sumpah jabatannya dilantik 4 tahun lalu melaksanakan tugasnya sehingga demikian kasus-kasus yang tersandera selama ini diselesaikan secara profesional, tidak karena menghadapi tahun politik 2024 sehingga KPK bisa membersihkan kembali nama baiknya seperti itu. Meski Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, namun Presiden Joko Widodo menyatakan belum akan mengevaluasi KPK. Jokowi masih memberi waktu Nawawi untuk memimpin KPK. Saya kira ini biar berjalan terlebih dahulu. Ya. Nanti sambil berjalan kita lihat, kita evaluasi. Terkait kasus Firly Bahuri, Polda Metro Jaya pekan depan akan memeriksa 4 pimpinan KPK. Mulai tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tindak lanjut kegiatan penyidikan terkait dengan pemintaan keterangan baik terhadap para saksi maupun para ahli sudah mulai dilakukan sampai dengan 1 minggu ke depan. Dalam agenda pemeriksaan minggu depan terkait dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK hari. Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yasin menyatakan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pimpinan KPK lain dalam kasus Firly Bahuri. Menurut Yasin, pimpinan KPK seharusnya memberikan peringatan jika ada pimpinan KPK lain yang akan bertemu dengan pihak yang diduga bermasalah secara hukum. Kalau tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pimpinan lain di KPK, apakah pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo ini bisa jadi diketahui juga oleh pimpinan KPK yang lain? Iya, memang dugaannya seperti itu. Biasanya apabila seseorang pimpinan, ini kan kolektif kolegial, ini kan 5 orang. Sehingga apabila ada kecenderungan misalnya pimpinan lain itu masuk ke dalam wilayah yang melanggar hukum atau melanggar kode etik dulu, itu yang lain tuh memperingatkan. Nah ini kan tidak ada satupun yang memperingatkan. Selain akan memeriksa pimpinan KPK, Polda Metro Jaya juga akan memeriksa lagi Firly Bahuri pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Ditunjuk sebagai Ketua Sementara KPK, Nawawi punya tugas berat untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik terhadap KPK. Apa yang harus dilakukan Nawawi dalam mengembalikan marwah KPK? Kita bahas bersama Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswat Nugraha. Selamat malam Mas Praswat. Selamat malam Mbak Priska. Ini situasinya sulit kalau kita lihat KPK ada kepercayaan publik yang tergerus. Apa yang harus dilakukan Nawawi Pomolango untuk mengembalikan marwah KPK dalam jabatannya sebagai Ketua Sementara? Yang pasti pertama Pak Nawawi harus melakukan konsolidasi ya di level, terutama di level penindakan. Karena seperti kita ketahui bersama, penindakan selama di bawah pimpinan Firly Bahuri ini betul-betul tidak terkonsolidasi dan
sangat banyak sekali rekan-rekan penyelidik yang juga tersangkut kasus kode etik. Nah, ini konsekuensi yang sudah kita prediksi sebelumnya sejak 4 tahun yang lalu, bahkan sejak sebelum Firly Bahuri diangkat menjadi ketua KPK, bahkan sejak Firly Bahuri masih menjadi deputi penindakan di KPK. Nah, kondisi ini harus segera istilahnya mungkin di rebound ya sama Pak Nawawi, karena mau tidak mau KPK harus terus berjalan dan KPK harus move on dari situasi polemik terjeratnya pimpinan KPK dalam kasus korupsi ini. Di satu sisi juga Pak Nawawi harus sampai turun level detail ke lapangan ke masing-masing satgas, disisir satu-satu, terutama soal laporan-laporan kode etik, dicurigainya ada praktek-praktek serupa, pemerasan dan penyuapan di level penyidik, ini harus disisir satu-satu, Mbak. Itu Mbak Friska. Sejauh ini sampai adanya kasus Firly Bahuri, apa yang menyebabkan terseret begitu jauh KPK di kondisi saat ini? Iya, kalau kemudian apa yang menyebabkan terseret jauh, ya pastinya kita harus kilas balik ke pada saat pansel dibentuk 2019. Memang saat itu kan koalisi masyarakat sipil, teman-teman wadah pegawai KPK, bahkan pimpinan KPK sendiri memberikan rekam jejak yang jelas. Siapa-siapa saja yang bermasalah secara integritas itu sudah disampaikan secara gamblang kepada pansel dan kepada Presiden Jokowi. Namun hari ini kita tahu bersama saat 2019 semua masukan dari kita dan semua data rekam jejak yang ada di KPK yang saat itu kita laporkan ke pansel dan ke Pak Jokowi tidak diindahkan. Maka hari ini terjadi. Ini adalah buah yang kita petik dari 4 tahun yang lalu. Itu Mbak. Nah, kalau Pak Jokowi bilang kemarin saat ditanya apakah perlu evaluasi, biarkan ini berjalan dulu, proses hukum berjalan, baru nanti apa evaluasinya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Mas Praswat, apa yang perlu dievaluasi? Dari mana mulai dievaluasinya? Yang pasti mungkin yang paling pertama kali penegakan kode etik, Mbak, ya, dari sisi Dewas. Seluruh laporan pengaduan kode etik yang ada di Dewas itu harus dibuka kembali dan dilakukan penelaahan dan penyelidikan yang clear dan prudence. Saya pikir ini harus melibatkan misalnya pihak teman-teman koalisi masyarakat sipil, pihak teman-teman eksternal yang sifatnya independen. Karena apa? Karena selama ini kita melihat Dewas sangat gagap sekali, sangat aweh jika kemudian terkait perkara pelanggaran kode etik di level pimpinan. Ini yang harus kita urai kembali satu-satu, apakah sudah prudent atau tidak prudent. Ini dulu yang paling utama. Oke, dan lembaga independen, KPK jadi lembaga independen, perlukah itu? Pasti. Makanya kemarin juga statement pertama saya pada saat Firly Bahuri ditetapkan tersangka di tanggal 22-23 pagi kita kumpul dan 23 siang kita datang ke KPK untuk melakukan syukuran bareng-bareng sama teman-teman koalisi masyarakat sipil dan mantan pimpinan KPK. Itu yang pertama kali saya sampaikan bahwa ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK di sisa-sisa masa jabatan terakhirnya, yaitu mengembalikan independensi KPK dan merubah Undang-Undang 19 2019 yang memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif. Itu, Mbak. Dan mungkinkah ini dilakukan kalau lihat kondisi seperti ini? Sangat mungkin sekali karena apa? Karena konsekuensi dari masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif, lalu dia kemudian berkoordinasi, lalu dia kemudian masuk ke dalam eksekutif, akan sangat sulit sekali KPK untuk mengawasi eksekutif jika dia adalah bagian dari eksekutif itu. Informasi terbaru yang saya dapatkan dari Istana bahwa besok direncanakan akan ada pengucapan sumpah janji dari Nawawi Pomolango sebagai ketua sementara KPK di hadapan Presiden Jokowi. Momentum ini karena belum ada evaluasi kemarin yang seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa didorong setelah pengucapan sumpah ini, dan Pak Nawawi juga tadi bilang bahwa akan konsolidasi esok hari. Ya, menurut saya fokus Pak Nawawi Pomolango sebagai ketua tentu saja kembali lagi Mbak itu concern di dalam proses penegakan kode etik dan pengawasan terhadap penyidik dan penyelidik terkait dengan perkara. Karena apa? Karena pimpinan KPK hari ini tersangkut penanganan perkara yang diduga oleh Polda Metro Jaya
ada korupsi di dalam korupsi. Nah ini dulu yang paling pertama harus disembuhkan, Mbak. Di konsentrasi fokusnya Pak Nawawi harus menyembuhkan itu di sisa-sisa jabatan terakhir ini. Lalu kemudian kalau soal penindakan, penangkapan, operasi tangkap tangan, penyelidikan, proses penuntutan dan lain-lain, sebenarnya KPK sudah memiliki sistem yang ajak ya, sistem yang sudah punya SOP yang kuat dan juga orang-orangnya juga sudah, KPK juga umurnya sudah cukup lumayan dewasa, sudah 17-18 tahun sekarang. Jadi menurut saya itu tidak menjadi concern yang pas kinerja teman-teman penyelidik dan penyidik di lapangan itu sudah betul-betul terlatih dan sudah mumpuni lah. Tapi pengawasan terhadap penanganan perkara yang prudent, yang tidak ada korupsinya di dalam penanganan korupsi, ini yang jadi concern kita bersama, dan ini yang harus menjadi konsentrasi penuh dari PLT Ketua KPK yang baru, Nawawi Pamulangan. Tapi perlukah atau wajarkah jika masyarakat bertanya, kalau ada kasus-kasus misalnya yang ditangani KPK beberapa waktu terakhir di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, patutkah itu dipertanyakan? Itu konsekuensi logis dari hari ini bahwa kasusnya Syahrul Yassin Limpo ini kan adalah puncak gunung es saja, Mbak. Ini baru satu orang yang kita ketahui dan terbuka di publik. Bagaimana dengan kesepakatan gelap lainnya atau perkara-perkara lainnya? Itu ratusan perkara yang ada di KPK yang sedang berjalan, existing, maupun yang sudah berlalu. Gitu. Dengan hari ini terbukti bahwa ada kong kali kong penanganan perkara, siapa yang menjamin bahwa penanganan perkara 4 tahun terakhir itu tidak ada kong kali kongnya? Nah ini adalah konsekuensi logis kalau masyarakat bertanya seperti itu dan meragukan akhirnya integritas KPK, akhirnya kemudian ya persepsi publik semakin menurun dan semakin menurun konsekuensinya itu. PR-nya bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK dan harusnya di bawah Pak Nawawi sambil menunggu nanti ketua KPK yang ditentukan betul-betul bisa membawa KPK namanya baik lagi di mata publik dan mendapatkan kepercayaan. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Praswat Nugraha, Ketua IM 57 Plus Institute telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.